Ya, kita mulai ya. Babak terakhir pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Di saudara sekalian, pada hari ini saya ingin ini sebagai masih berkaitan dengan kajian bahasa ya. Masih ada kaitan dengan kajian bahasa, tetapi ini merupakan bagian dari materi pengantar studi Al-Quran. Yang sebetulnya yang dimaksud materi pengantar studi Al-Quran itu adalah sebuah persiapan untuk melakukan pemecahan masalah-masalah ya. Pemecahan masalah-masalah yang akan kita hadapi ketika kita berhadapan dengan teks Al-Quran itu sendiri ya, dengan mushaf Al-Quran. Nah, dalam kajian pengantar studi Al-Quran itu kebanyakan memang kita memecahkan hal-hal yang kita anggap paling penting ya dalam Al-Quran. Misalnya masalah iman. Jadi yang perlu saudara perhatikan, hanya pengajian kita ini yang membahas masalah iman itu secara luas, secara mendalam, secara detail gitu ya. Mulai dari istilah, kemarin kita sudah menyinggung sedikit ruang lingkup ya. Cuma kita belum mendefinisikan. Nanti kajian yang terakhir itu adalah sejarah iman ya. Nah, kan selama ini ketika orang bicara sejarah, belum saya lihat ada satupun buku yang menulis sejarah iman yang berjudul sejarah iman ini. Nah, di dalam kajian kita ini, di forum kita ini, di majelis kita ada kajian sejarah iman. Nanti kita akan sampaikan ya. Tapi saya sekarang ini masih berusaha untuk menyampaikan hal-hal tertentu yang saya anggap penting juga. Misalnya sekarang ketika kita berbicara tentang iman itu kan suatu istilah yang umum ya. Perhatikan, iman itu suatu istilah yang umum, yang digunakan bukannya oleh kita yang orang Islam gitu ya, tetapi juga digunakan oleh orang Hindu, orang Buddha gitu ya, orang Kristen, orang apapun gitu ya. Mereka menggunakan istilah itu. Nah, sekarang yang penting kita pertanyakan itu adalah sumber dari istilah itu dari mana gitu ya. Sumber dari istilah iman itu dari mana? Apakah dari Islam, dari bangsa Arab? Nah, kalau bicara bangsa Arab kan tidak semua Islam ya, tidak semua Muslim, ada yang Kristen juga ya. Ada juga yang agamanya Bahaiyah, itu terutama di Iran dan tentu di negara di Timur Tengah juga ada. Dan juga yang masih musyrik gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kalau itu misalnya dari bahasa Arab, dari kamus orang Arab gitu ya, dari kamus bangsa Arab, misalnya kata-kata iman dalam secara kata benda umum ya, kita lihat imanun misalnya kan, atau kita definitifkan, kita jadikan makrifah. Kalau ini kan nakirah ya, kata benda nakirah, kata benda umum, tidak definitif. Kalau kita definitifkan, kita makrifahkan menjadi al-iman, al-imanu. Hanya kita pertanyakan, kata iman, istilah iman ini sumbernya dari mana? Ya, secara sepintas kita bisa mengatakan bahwa ini berasal dari bahasa Arab gitu kan. Berarti kalau berasal dari bahasa Arab, kemungkinannya ada dua. Bersumber dari bangsa Arab itu sendiri, ya, atau dari Islam. Karena bangsa Arab pernah menerima Islam 15 abad yang lalu. Ya. Jadi kemungkinannya ada dua yang kalau gitu yang berhak memberi pengertian iman itu adalah kemungkinannya ya bangsa Arab atau Islam. Artinya kalau Islam itu kemungkinannya, kalau bicara Islam kan sumbernya dua.
yaitu Al-Quran dan hadis secara teks ya. Al-Quran dan hadis, nanti ada istilah sunnah itu lain lagi ya. Ini kita lagi bicara teks. Kalau kita bicara teks, Quran dan hadis. Jadi kalau bicara Quran dan sunnah itu bukan bicara teks, Quran dengan prakteknya gitu ya. Nah sekarang kita bicara iman dari bahasa Arab saja misalnya kan yang berhak memberi makna berarti kemungkinannya dua ya, bahasa Arab atau Quran dan hadis gitu ya. Nah kalau bicara Quran dan hadis kan, Quran bersumber dari Allah, hadis bersumber dari Rasulullah misalnya kan gitu kan. Nah sekarang kita kan masih bertanya lagi, mana yang lebih berhak misalnya kan memberi makna iman itu, Allah atau Rasul? Jawabannya gimana? Allah. Terus Rasul gimana? Ya Rasul kan mayantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Dia tidak berbicara berdasarkan subjektifnya, berdasarkan hawanya, berdasarkan keinginan dia dianggap guru dan sebagainya ya. Tetapi hanya mengikuti wahyu, berarti dia adalah penyambung lidah. Kalau kita gunakan istilah itu ya, penyambung lidah. Penyambung lidah Allah. Nanti Allah ada lidahnya enggak? Gedenya, lidahnya segede apa? Kalau Allah maha besar, lidahnya pasti maha besar juga. Ya penyambung lidah itu maksudnya karena Allahnya tidak bisa langsung datang ke kita gitu kan, dia menjadi juru bicara gitu kan, ibaratnya menjadi wartawan, menjadi pembawa berita ya. Nabaun itu berita kan, nabi berarti pembawa berita. Nah, siapa yang lebih berhak antara Allah dengan Rasul? Loh, tidak ada yang lebih berhak, karena Rasul itu adalah penyampai gitu kan, dia tidak mengajukan pendapat. Kalau misalnya dia memberi gambaran tentang iman itu dengan redaksi yang berbeda dari yang ada di Quran gitu kan, itu kan cuma variasi bahasa ya, dari pengertiannya pasti sama gitu kan. Nah itu kemudian dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa katakanlah secara kosakata, secara verbal, iman atau al-iman itu memang katakanlah dari kamus ya. Al-iman itu berasal dari apa? Kamus. Gini nggak tulisannya kamus? Iya. Dari kamus. Kamus yang katakanlah untuk sementara kita bilang dari orang Arab gitu kan. Dari al-A'rab misalnya kan. A'rab misalnya secara kosakata. Tetapi secara dari segi makna kemungkinan tadi bisa dari kamus Arab gitu ya, bisa dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis. Nah dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang di luar Islam yang beragama lain, kalau tidak mencuri mereka meminjam gitu ya, ya nggak? Mereka meminjam istilah iman atau al-iman itu, mereka minjam. Jadi kalau kita bilang mencuri kan kasar gitu kan. Tapi kan kalau minjem minta izin nggak? Pernah minta izin nggak? Ya tapi ini dalam masalah bahasa itu pinjam meminjam itu biasa ya. Pinjam itu biasa. Nah, tapi dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa orang-orang di luar Islam tidak berhak memberikan penjelasan tentang iman gitu kan. Itu istilah kita gitu kan. Tapi kalau kita lebih lanjut lagi, loh bahasa itu kan netral gitu kan. Bahasa itu kan bisa digunakan oleh siapa saja. Ya sudah, kalau memang kalian cuma sekedar pinjam bahasanya aja silakan gitu kan. Nanti tapi kan tidak hanya itu, mereka juga menggunakan istilah ini dengan memberikan penjelasan-penjelasan berdasarkan apa? Berdasarkan kemauan mereka, kemauan dia, atau berdasarkan agama mereka misalnya kan. Orang Hindu menggambarkan iman itu apa? Pasti beda dengan kita gitu kan. Orang Buddha dan seterusnya pasti beda. Nah, makanya dalam hal ini yang ingin saya tekankan pada saat ini terutama adalah ketika kita berbicara apapun, yang menentukan makna itu adalah kail. Kailun. Kailun. Ini polanya apa kailun? Fa'ilun. Nah, berarti polanya fa'il. Berarti fa'ilun. Berarti kalau ini isim apa? Isim fa'il.
Fi'il madinya apa nih? Fi'il madinya adalah apa? Kala secara harfiah kala itu berkata. Berkata. Ya tapi jangan terlalu dangkal dalam berbahasa. Kala berkata aja, berkata. Bisa nggak kala itu mengajukan satu pemikiran? Bisa nggak? Misalnya kala imam, ya kan? Imam berkata. Berkata tentang apa? Oh, imam berbicara tentang iman. Berarti kan iman bukan hanya berkata, mengeluarkan berkata begitu aja kan? Ada judulnya dong, ada temanya gitu kan. Nah, tapi intinya ketika kita membahas istilah apapun yang menentukan makna itu qail. Yang berbicara. Yang berkata, yang berbicara. Yang berkata, yang berbicara. Atau, nah coba kalau kita bawa ke istilah lain, yang berkata itu istilahnya apa? Kalau kita bicara dengan, kita hubungkan dengan teori ilmu saraf, yang berkata itu apa? Mutakallim kan? Ya. Mutakallim kan? Yang berkata itu kalau kita hubungkan dengan ilmu saraf adalah sama dengan Orang yang berkata. mutakallim. 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 Apa mutakallim? Ya, yang berkata. Atau mukhatib. Kalau mukhatab lawan bicara kan? Yang berbicara ini siapa? Mukhatib. Nah, tapi kalau dalam kaitan dengan ilmu, qail ini siapa? Coba kalau berkaitan dengan ilmu. Kalau dalam kaitan dengan ilmu, qail ini sama dengan apa? Narasumber. Narasumber. Kalau di kelas narasumbernya siapa? Guru, ustadz, profesor, dokter. Kalau dibawa ke bahasa Arab, guru itu apa? Ustaz. Bisa ustadz, bisa mudarris, bisa muallim, bisa alimun, bisa nggak? Alimun, orang yang maha tahu, atau alim, orang yang berilmu. Jadi ingat, jangan terpaku pada satu istilah ya. Bisa berbagai istilah digunakan dengan pengertian yang sama. Nah, sekarang kalau qail iman itu misalnya yang pertama adalah qail iman itu yang pertama adalah Allah. Allah sebagai qail dari perkataan ini, maka yang berhak apa? Otomatis kalau Allah sebagai qail dari iman itu, boleh nggak kita mengambil qail lain yang menjelaskan tentang iman? Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena manusia diberi kebebasan ya untuk memilih ya. Tapi secara ilmiah boleh nggak? Kalau qailnya Allah, narasumbernya Allah, dari kata-kata iman, istilah iman itu, boleh nggak kita menggunakan narasumber yang lain? Boleh nggak? Boleh kalau ada orang yang diberi wewenang untuk itu. Nah, ternyata ada kan? Siapa? Rasulullah. Berarti Allah sebagai narasumber pertama, ya, katakanlah sebagai pemilik ilmunya, Rasulullah bisa juga menjadi narasumber yang kedua. Lalu kalau dalam istilah ilmu komunikasi, Rasulullah komunikator pertama itu adalah Allah. Komunikator apa komunikan istilahnya? Dalam ilmu komunikasi kan ada komunikator, ada komunikan. Komunikator narasumber, komunikan pendengar. Kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi kalau salah ya. Jadi Allah sebagai komunikator berarti dia mutakallim ya. Mutakallim berarti dan dia sebagai mutakallim tidak mewakili siapa-siapa gitu kan. Apa? Tidak diwakili benar, tidak mewakili siapa-siapa tapi mewakili dirinya. Sedangkan Rasulullah ketika dia berbicara mewakili Allah ya. Gitu ya. Jadi kembali, yang perlu diperhatikan ketika kita membahas apapun, perhatikan siapa qailnya. Makanya dalam Quran itu kan ada
pertengkaran antara Yahudi dengan Nasrani, saling klaim. Oh, lu mah kagak bisa masuk surga gitu kan. Yang bisa masuk surga gue gitu kan. Mereka itu dua pihak itu saling mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak masuk surga gitu kan, gampang kayak gitu. Itu kan dibantah oleh Allah. Jadi inaha kalimatun. Omongan-omongan yang keluar dari mereka itu ya emang itu kan omongan mereka gitu kan. Hiya huwa kailuha. Mereka ngomong begitu, begini kan itu omongan mereka. Mereka lah yang menjadi narasumbernya. Sedangkan yang sebenarnya siapa yang berhak masuk jannah atau tidak, siapa yang menentukan? Allah gitu kan. Kalau ngaku-ngaku boleh aja, siapapun boleh. Nah, kalimatun wa kailuha. Itu kan omongan-omongan yang bersumber dari bacot mereka aja. Ya kan? Tapi siapa yang menentukan coba? Salah benar. Masuk jannah, masuk nar. Siapa yang menentukan? Ya tentu pemilik jannah dan nar itu. Berarti Allah sebagai narasumber ini narasumber mutlak. Dia bukan hanya mudarris, bukan hanya ustadz, bukan hanya pembawa berita, pemberi berita gitu kan, bukan hanya penyampai. Dia adalah pemilik sekaligus penyampai, pengajar gitu. Nah, di sini pada saat ini kita kan kalau bicara iman, bicara apa-apa yang jadi koil kita siapa? Coba. Narasumber kita siapa? Ya kadang barangkali dari bapaknya gitu kan, dari ibunya, ya kalau ketika di sekolah dari gurunya, dari ustadznya, dari profesornya, atau kalau dia tukang baca buku ya dari buku gitu kan. Mereka tidak bertanya sampai ke pangkal. Pemilik ilmu itu siapa? Ya kan? Nah, di situ. Maka intinya kalau kita sudah memahami hal itu, kail yang paling bisa dipercaya cuma siapa? Allah. Cuma Allah. Kail yang paling bisa dipercaya memang yang harus gitu kan. Yang harus dipercaya cuma Allah. Memang ada yang lain. Kemarin saya bicara soal guru pertama kita ya. Guru pertama kita yang memberi a priori kepada kita. Apa a priori? Pengetahuan awal kepada kita. Siapa? Kita mengacu pada hadis. Guru pertama kita adalah lingkungan kan? Lingkungan. Apa waktu kita bayi doang? Apa sampai sekarang kita udah bebas dari pengaruh lingkungan? Nah, ini yang penting digarisbawahi. Sebelum kita kenal Al-Quran, sebelum belajar Al-Quran, sebelum mau dengan Al-Quran, berarti kita masih terikat pada lingkungan, masih dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dikit-dikit ngomongnya kata si Anu, kata guru besar saya, kata profesor dokter Anu gitu kan, kata ulama Anu, kata kiai Anu, kata ya siapapun yang jadi idolanya. Nah, kalau kita ngaku muslim itu hanya Allah yang layak kita pegang sebagai kail yang merupakan pemilik ilmu, pengajar ilmu, sekaligus pemilik sarana yang berkaitan dengan ilmu itu yang disebutkan dalam ilmu itu misalnya kan. Kalau kita belajar sama guru apapun gelar dia hanya menjelaskan teori sesuatu ya, tapi dia memiliki nggak misalnya benda yang disebut itu. Ketika dia menyebut matahari, bulan, bintang, memang itu punya dia, ya kan? Tapi kalau Allah yang berkata, "Asamsu tadri li mustaqarrin laha." Zalika takdirul azizil alim misalnya kan? Allah lagi ngomong matahari, lagi membahas matahari. Samsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar, berputar, bergerak pada orbit yang memang disediakan untuk dia, gitu kan? Ini bisa dibantah nggak? Gak bisa, karena yang punya matahari dia, yang cerita dia. Tapi kalau si profesor, dokter atau apapun ngomong matahari, misalnya ngomong apa teori heliosentris, geosentris segala macam itu, tahu dari mana dia? Kalaupun tahu paling dengar-dengar, dia baca, bahkan dia baca buku lalu dia sembunyikan sumber bukunya gitu kan, nggak disebutin. Supaya apa? Supaya dia diakuin sebagai pemilik ilmu itu. Supaya apa? Supaya dapurnya ngebul misalnya kan. Kalau Allah punya kepentingan seperti itu enggak?
Oh, enggak, karena dia pemilik segalanya, dia yang bikin segalanya. Nah, ketika dia menjelaskan ada tendensi nggak, ada bias untuk gaya nggak? Misalnya Allah menjelaskan sesuatu karena pengen dia pintar gitu. Enggak, dia nggak pintar juga masa bodoh. Masa bodoh amat, gitu kan? Nah, jadi sini ya. Jadi mari kita pintar-pintar menempatkan diri. Pintar-pintar, saya maksud pintar-pintar menempatkan diri itu kalau kita ngaku sebagai Abdullah misalnya kan, sebagai Muslim, orang yang pasrah pada Allah, mukmin, orang yang beriman dengan ajaran Allah. Nah, coba kita pastikan bahwa kita hanya punya satu narasumber yang mutlak bagi kita, lain adalah Allah. Jangan lagi pakai narasumber yang lain ketika berbicara kebenaran. Mau ngomong ISIS kek, ngomong OSIS kek, ngomong sosis kek gitu kan. Mau diukur dengan apa? Ya, mengukurnya dengan apa? Ya, harus dengan ilmu Allah. Gitu kan? Nah, begitu juga ketika kita bicara iman. Boleh jadi seluruh agama di dunia ini menggunakan istilah iman. Ya tentu dengan berbagai bahasa mereka ya. Ada yang bilang credo, ada yang bilang faith, ada yang bilang Atanasia. Itu terserah mereka. Tapi ketika kita mengaku sebagai Muslim, otomatis rujukan kita adalah kitabullah ya. Rujukan kita kitabullah. Di Allah sebagai qail itu mengajarkan kitabullah, otomatis akan kitab itu sebuah kitab, dan sebuah kitab itu tidak lain adalah Al-Quran. Maka inilah yang harus kita jadikan sebagai rujukan ya. Nah, tapi kembali kalau kita tidak mengerti, bagaimana bisa merujuknya gitu ya. Ya, kan beberapa hari yang lalu saya tulis dialog pendek gitu kan. Pura-puranya saya lagi ngobrol sama istri gitu kan. Tapi bukan pura-pura, itu benar kok. Pagi-pagi menjelang istri saya ke kantor itu saya tanya dia, menurut kamu apa yang bisa mendekatkan kita dengan Allah? Dia bilang Al-Quran. Good, saya bilang. Terus yang bisa mendekatkan kita dengan Quran apa? Dia bilang ya pemahaman. Dia bilang kalau kita paham ya otomatis bisa dekat. Nah, yang bisa bikin kita paham apa? Belajar, dia bilang. Terus yang bikin kita belajar apa? Kemauan, dia bilang. Nah, sekarang kan banyak orang yang tidak punya kemauan untuk belajar Quran. Kenapa, saya bilang? Jadi yang menimbulkan kemauan itu apa? Agak lama dia berpikir. Akhirnya dia bilang kebutuhan. Nah, kalau begitu yang menimbulkan kemauan itu adalah kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita yang malas baca Quran, yang malas ngaji Quran itu sebetulnya butuh nggak dengan Quran? Ini kan? Butuh dengan Quran. Terus saya kejar lagi. Kenapa misalnya kamu butuh Quran? Ya karena kita pengen masuk surga, dia bilang gitu. Pengen masuk surga. Surga itu apa? Apa ya? Ya kalau dia kan mengingat apa yang saya pernah ajarin gitu kan. Ya kalau selama ini kan yang saya tahu surga atau jannah itu sama dengan hasanah kan? Ya kan? Ya surga atau jannah itu sama dengan hasanah. Apa yang dimaksud hasanah apa? Hasanah itu secara harfiah berarti kebaikan, tetapi yang dimaksud di sini adalah kebaikan hidup atau kehidupan yang baik, gitu kan? Kehidupan yang baik berdasarkan apa? Berdasarkan Quran. Nah sekarang serius enggak kita butuh dengan jannah? Serius enggak kita butuh dengan hasanah, kehidupan yang baik berdasarkan Quran? Yang itu bisa terjadi, bisa terwujud di dunia maupun di akhirat, mulai dari dunia sampai akhirat. Ya, di situ ya. Jadi kembali kalau kita mau betul-betul hanif menjadikan Allah sebagai kail, otomatis kita harus mempelajari kitabnya, mempelajari Al-Qur'annya tanpa henti, tanpa lelah. Ya selama ini kita barangkali tersendat-sendat gitu kan. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa orang baca Quran itu walaupun terbata-bata
terbak tak cuman dari sebatas huruf ba mata gitu ya. Terbak tak Dapatkan jalan. Enggak sampai sa gitu kan. Boro-boro sampai yang lain. Ini bak tak ini terikat lidahnya itu keserimpet melulu gitu kan. Bak tak lagi. Jadi terbata-bata. Ya itu kan harfiahnya terbata-bata seperti apa? Seperti orang gagap gitu ya. Gagap gugup. Tapi kan kalau kita gambarannya terbata-bata itu ketika kita berhadapan dengan Quran, bacanya si lancar, lagunya si jago. Tetapi ketika berhubungan dengan makna gitu kan, berkaitan dengan makna, dan situ kita mulai gagap, mulai gugup gitu kan. Bahkan bisa-bisa ngomong, gelap. Gelap. Gelap bahasa Qurannya apa? Zulumat. Zalim, mazlum, zulumat. Berarti kita ini masih apa kalau gitu? Kalau belum kenal Quran berarti masih zalim. Ya zalimnya maksudnya zalimnya itu jangan dipahami terlalu serius gitu kan. Zalim dalam arti ketika berhadapan dengan Quran kita cuma bisa ngomong gelap gitu kan. Nah, di situ ya. Nah, untuk menyembuhkan penyakit itu, kita harus belajar secara lebih serius dan bukan hanya lebih serius tapi lebih metodis gitu kan. Caranya harus benar gitu kan. Caranya harus benar. Walaupun kita semangat tapi kalau caranya nggak benar kan nggak berhasil juga gitu ya. Jadi saya kira untuk siang ini karena udah siang, kajian tentang iman itu masih akan panjang ya. Tapi saya ingin mengikis sedikit demi sedikit, kalau bisa memotivasi kepada kawan-kawan itu, memotivasi terutama yang saya inginkan itu, kita ngaji jangan hanya belajar wawasan gitu ya, jangan hanya belajar wacana-wacana. Kita senang kalau belajar wawasan itu karena apa? Karena ada hiburan, kadang-kadang kita bisa ngeledek orang gitu kan. Nah, tapi kita tetap aja tergantung pada guru, tergantung pada diktat gitu kan. Nah, untuk mengobati penyakit itu, mau tidak mau kita harus belajar bahasa. Karena guru kita pun dan mendapat wawasan Quran itu dari bahasa kan. Kalau dia nggak ngerti bahasa, bisa nggak menggali wawasan Quran? Nggak bisa. Misalnya kalau kita kan senang banget mengutip kata-kata guru besar itu bahwa bahasa itu adalah bola permainan makna gitu ya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa adalah bola permainan makna. Ya. Kira-kira omongan ini ditujukan kepada siapa coba? Ditujukan kepada orang yang tidak mengerti bahasa atau kepada yang ngerti? Kata-kata guru bahwa bahasa adalah permainan makna itu hanya bisa dipahami sepaham-pahamnya oleh orang yang ngerti bahasa. Buat orang yang nggak ngerti bahasa, itu hanya omong kosong. Akhirnya mereka hanya menyampaikan itu menjadi seolah-olah menjadi slogan gitu kan. Bahasa adalah bola permainan makna. Bahasa tidak menentukan makna, yang menentukan makna adalah teori makna. Nah sekarang ente ngerti teori makna tapi nggak ngerti bahasanya, gitu kan? Bisa nggak memainkannya? Ya. Nah kembali kalau di sini kita akan berusaha berlatih bahasa itu mulai dengan membaca Quran secara secara lisan ya, secara bahasa lisan. Kemudian kita menekuni ilmu sharaf dengan bantuan sebuah buku kecil ini. Buku kecil ini saya dapat dari internet. Ini berisi sebuah janji dari penulisnya bahwa kalau kita menguasai buku ini, kita bisa menguasai 80% Al-Quran, bisa mengerti katakanlah 80% Al-Quran. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata penting yang diambil oleh si penulis yang semuanya terdapat dalam Al-Quran. Di sini dikasih contoh misalnya, kata sami'a itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 100 kali. Jadi kalau kita sudah mengerti kata sami'a, arti sami'a gitu kan, otomatis nanti kita akan menemukan berbagai bentuk kata itu di dalam Al-Quran. Kita udah tahu, apalagi kita sudah mengembangkannya dengan bagian sharaf itu ya. Sudah. Oke, ya barangkali sebagai penutup, mari kita ingat seingat-ingatnya bahwa narasumber dari ilmu
untuk kehidupan ini, narasumber dari Al-Quran, narasumber yang menjamin celaka dan selamatnya kita adalah Allah melalui Al-Qurannya. Ada pilihan nggak? Nah, kemudian berikutnya, tugas kita ini sepanjang hidup adalah membangun iman. Tugas kita sepanjang hidup adalah membangun iman. Ada nggak tugas yang lebih penting dari itu? Ada nggak? Nanti lebih lanjut kita akan pelajari bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari aspek hidup kita yang manapun. Setiap aspek hidup kita itu adalah bagian dari iman. Iman itu sendiri ya. Iman itu sendiri. Bahkan dalam hadis iman itu kan dikatakan dalam hadis ada berapa cabang itu? 10. 70 atau 71. Nah, ini kan kita perlu perlu bisa menjadi rangsangan kita kan untuk melacak. Kalau memang itu misalnya bisa dicari poin demi poin gitu kan. Hanya 70 atau 71 kan harus kita cari gitu. Sehingga nanti gambaran tentang iman itu bisa persis gitu kan, sesuai dengan diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Saya kira untuk hari ini demikian dulu. Mudah-mudahan nanti cara belajar kita menjadi semakin baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.